koalisi perubahan itu. Tapi lengkapnya itu kira-kira al-mukhafadatul alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Terus menerus memperbaharui dan memperbaiki apabila ada sasaran yang lebih baik, tapi tidak pernah lupa ada fondasi-fondasi kokoh yang telah dirintis dan diwariskan kepada generasi yang harus kita jaga dengan baik. Termasuk perubahan yang kita inginkan adalah perubahan yang terus memelihara keberhasilan-keberhasilan, termasuk kesuksesan-kesuksesan yang dibuat oleh pemerintah dari zaman ke zaman, khususnya pemerintahan di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Insya Allah kita akan kejar perbaikan dan pembaruan semaksimal mungkin untuk Indonesia. Kita juga akan meneruskan semua kebaikan dan prestasi yang sudah diraih oleh bangsa Indonesia. Amin. Amanah besar ini, pengemban amanah besar ini, dan insya Allah kita siap untuk berjalan bersama-sama menuju perubahan dan perbaikan. Amanah besar untuk merawat konstitusi, amanah besar untuk merawat demokrasi dan menuntaskan cita-cita reformasi. Amanah besar untuk menunaikan janji kemerdekaan, utamanya untuk menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Jelas ya, ini kan perubahan dan juga perbaikan ya. Tapi kalau sekarang perubahan atau keberlanjutan ya? Kenapa kita mengatakan keberlanjutan? Karena Caimin sudah mengatakan kita tetap berpegang teguh pada perubahan atas keberhasilan yang sudah dilakukan pemimpin-pemimpin sebelumnya. Coba gitu kita ya. ajak narasumber untuk membantu kami untuk memahami hal ini gitu ya. Hari ini sudah ada Mas Ahmad Khairul Umam, analis politik Universitas Paramadina Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Mas. Pagi Mbak Rati, pagi Mas Sehat Adi. ya? Alhamdulillah. Kemudian juga ada Bang Dah. Syahganda Nainggolan, pendukung Anies Baswedan. Selamat pagi Bang Syahganda. Selamat pagi. Selamat pagi Bang. Ada juga ini Kang Maman Imanul Haq, Wakil Ketua Dewan Syuro PKB. Selamat pagi Kang Assalamualaikum. Maman. Assalamualaikum. Kang Maman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ke Kang Maman dulu deh. Kang Maman jadinya Tabayun ya. Tabayun dulu ya. Ini perubahan atau keberlanjutan? Karena kan Caimin sempat mengatakan juga akan keberlanjutan dari keberhasilan pemimpin yang sebelumnya, begitu. Termasuk Pak Jokowi berarti ya? Gimana nih, Kang? Iya, tagline yang dibawa oleh Nasdem, lalu juga Demokrat dan PKS ketika mengusung Mas Anies adalah perubahan. Nah, ketika kita diajak dan kita masuk menerima pinangan itu, kita partai yang lahir dari rahim Nahdlatul Ulama selalu punya landasan filosofis, yaitu al-muhafadzatu 'alal qadimis shalih wal ahdu bil jadil aslah. Kita akan selalu menjaga pondasi-pondasi yang kokoh, nilai-nilai keberhasilan yang sudah ada, tetapi tentu kita akan terus memperbaharui kekurangan-kekurangan yang ada. Salah satu kelemahan bangsa ini adalah ketika berganti rejim, maka si rejim itu langsung dikoreksi secara keseluruhan, dianggap salah, dianggap tidak berjasa, dan lain sebagainya. Itu yang tidak ingin kita bawa dalam koalisi baru ini, bahwa kita punya semangat pembaharuan, tetapi nilai-nilai misalnya keberhasilan infrastruktur tentu kita akan lanjutkan dan lain sebagainya, tetapi penguatan sumber daya manusia agar tidak ada manusia yang korup, tidak ada manusia yang melakukan upaya pecah belah, seperti istilah dalam Bang Surya Paloh bilang, mulai hari ini sudah tidak ada cebong kampret dan sebagainya, tetapi mengacu kepada kebinekaan kita. Kita menghormati keragaman Indonesia dengan prinsip-prinsip li ta'arufu, saling mengenal, saling memahami, saling menguatkan, mengokohkan demi Indonesia yang kita cintai. Kang Maman, katanya pada saat pertemuan dengan Nasdem, PKB itu katanya juga Caimin ini membawa draft katanya ya. Boleh tahu nggak sih draft itu apakah draft milik PKB atau draft milik di luar PKB? Ada yang menitipkan atau mengendorse, Kang Maman? Ya, prosesnya adalah ketika Gus Imin ketemu dengan Pak Surya Paloh lalu menawarkan tawaran yang lebih konkret ya soal pendamping Mas Anies, langsung
Ketum meminta kita, terutama di Dewan Suro lalu DPP melakukan rapat. Nah di rapat itulah sebenarnya muncul juga draft bahwa sungguhnya ketika kita akan masuk, tentu kita punya juga langkah-langkah ke depan itu bagaimana. Dari mulai yang penting kita masuk Anies Mohaimin ini menjadi pasangan yang bisa memenangkan Pilpres, lalu konsep-konsep dari koalisi pembaruan ditambah dengan pola-pola komunikasi yang lebih humanis, tidak mencaci maki dan lain sebagainya. Draft itu yang disetujui di rapat pleno gabungan di Surabaya, sehingga yang dibawa oleh ketum adalah draft yang dihasilkan lewat mekanisme partai kebangkitan bangsa. Lebih kepada bagaimana kita membawa ini dengan strategi yang sekali kita berlayar kita harus menang untuk Pilpres 2024 ini. Adakah unsur istana di balik draft tersebut? Saya rasa tidak ada ya. Saya rasa tidak ada karena ini sangat transparan bahwa Gus Muhaimin yang mendapat mandat dari Muktamar Bali untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden menyerahkan mekanismenya bahwa saya sudah ketemu Bang Surya Paloh, ini bagaimana, lalu apa yang harus saya bawa dalam dalam pertemuan selanjutnya. Jadi amanat beliau itu dua, satu menerima pinangan menjadi bakal cawapresnya Anies, yang kedua adalah ini loh draftnya yang dibawa untuk memperjuangkan bersama-sama, seperti itu. Oke, baik Kang Maman, saya mau ke Bang Syahganda. Kalau di para elit partai politik nampaknya sudah sejalan begitu, tapi apakah memang ini juga seiman sekata begitu di grassroots begitu ya? Memang para pendukung yang tadinya mengetahui bahwa Anies Baswedan ini perubahan gitu ya? untuk persatuan dan juga memang berseberangan dengan pemerintah. Nampaknya kalau dengan adanya PKB agak berbeda nih. Para pendukung begini melihat seperti apa? Ya begini, saya ini 2 bulan lalu udah dikasih tahu soal ini ya. Sebenarnya ini peristiwanya udah 5 bulan lalu, pertemuan antara seseorang di Partai Nasdem dengan Caimin. Orang ini bilang, Gan, insya Allah nanti Anies sama Caimin. Saya bilang saya akan menangis itu kalau itu terjadi. Kenapa Bang? Karena ini orang berdua ini ketika dia bersatu, inilah yang disebut reinkarnasi, ya founding fathers. Ini terhubung langsung. Kakeknya Muhaimin ini pendiri Republik Indonesia. Ya. Kakeknya Anies Baswedan pendiri Indonesia. Jadi tema-tema kita mau bilang perubahan dan berkelanjutan itu sebenarnya udah diomongkan mereka kemarin pada saat pidato. Saya baca penuh pidatonya Pak Muhaimin dan Anies Baswedan. Itu mereka mau terhubung dengan founding fathers itu. Ya, dengan kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan oleh kakek-kakek mereka. Dan tahun 90-an saya ini kenal mereka ini. Saya tahu Anies Baswedan, saya tahu Muhaimin khususnya Elkisnya. Dia punya lembaga Elkis, anak-anak NU muda yang melakukan perubahan pemikiran di Yogyakarta. Ya ada Imam Aziz dan lain-lain, teman saya Imam Aziznya. Dan saya itu betul-betul luar biasa, ini bangsa Indonesia dikasih karunia sama Allah. Ya, ini orang-orang yang jejaknya ini di Indonesia, kalau kita memang mau Indonesia jadi bangsa besar, memang mesti ketemu orang-orang seperti ini, bukan orang-orang pencitraan. Jadi menangisnya in the good way gitu ya. In the good way. Ini orang gila ini berdua ini orang gila. Tadi in the bad way Oh enggak. Ini luar biasa ini. Jadi waktu 2 bulan lalu saya dikasih tahu sama satu petinggi Nasdem yang istilah Pak Anies Baswedan kemarin di belakang layar. Saya terharu itu betul. Nah, kemarin hari Sabtu pada saat saya di perjalanan di Lampung, Pak Anies Baswedan telepon saya. Ya. Apa yang dia ngomongkan? Dia bilang, Gan, lu nulis? Ya, aku udah nulis tentang Surya Paloh dan Anies Baswedan bukan pengkhianat. Ya karena saya itu menjelaskan di dalam tulisan saya, tidak ada pengkhianatan dalam politik barbar seperti sekarang. Ya ketika Anies Baswedan bersama Erlangga Hartarto pertemuan-pertemuan sebelumnya, Erlangga mau langsung ditersangkakan. Sebelumnya si Harso Manoarfa ketika punya hubungan baik dengan Anies Baswedan, langsung Suharto Manoarfa dalam 1 hari perjalanan dari Eropa ke Indonesia dipecat dari P3. Gak usah yang lama-lama Bang Ganda. Ini KPK juga mau buka lagi Kemnaker. Makanya kasus Muhaimin ini saya tahu yang disebut ini. Ini artinya saya tahu ini jangan politisasi. Ini bangsa Indonesia sedang ketemu pemimpin yang benar.
dikontestasi oke dengan Prabowo dengan ini, tapi jangan ada ya seperti KPK tadi karena Ya. Anda udah singgung KPK. Ya. Jangan coba-coba di dunia politik ini dalam situasi begini ya itu memancing kemarahan rakyat. Apa komunikasi Pak Anies Nah pada saat itu loh telepon? kembali ke situ Pak Anies bilang, Gan aku senang dengan pasangan ini. Oh ya? Anies Muhaimin, ya kan? Karena ini membuka jalan persatuan kita kepada Grassroots kira-kira senang nggak tapi Bang Ganda? sangat. Saya itu udah berkali-kali. Izin nih Bang Ganda. Saya semalam itu menjelang kita dialog ini saya berusaha untuk surfing tuh di media sosial, saya cari-cari. Ketemu itu ada salah satu pengurus kegiatan pengurus partai Nasdem gitu ya di Sumatera Utara yang memberikan narasinya itu kurang lebih seperti bunyinya. Masyarakat ini sudah ingin sekali perubahan total. Narasi perubahan ini nih yang membuat rancu kita saat ini. Di satu Apakah sisi benar-benar akan perubahan atau justru malah Caimin mengatakan ini keberhasilan keberlanjutan. Jokowi. Iya, makanya Caimin itu pidatonya kita dengar utuh dong. Ya. Pak Caimin itu mengatakan dia masuk ke koalisi perubahan. Ya. Masuk ke koalisi perubahan. Ya tadi Pak Maman juga sudah ngomong kan, masuk ke koalisi perubahan. Jadi nggak ada yang berubah dari koalisi perubahan. Kemudian Pak Imin melanjutkan, ya Pak Anies juga di dalam pidatonya juga koalisi perubahan. Ya. Caimin juga melanjutkan dalam pidatonya itu bahwa kita harus mempertahankan yang baik-baik dari seluruh masa lalu. Betul. Masa Ya. lalu Sepakat itu dengan baik itu. masa Soekarno, masa Soeharto, masa presiden-presiden berikutnya. Jadi bukan masa Caimin bilang itu masa Jokowi saja, enggak. Kalau itu kan pernyataan umum, Kepemimpinan artinya sebelumnya. memang keberlanjutan Ya. dalam pengertian yang baik-baik. Pak Anies juga nggak pernah mempersoalkan. Oke, Bang Ya Syaganda. kan? Tapi perubahan itu kan penting karena mereka kemarin Caimin kalau baca pidatonya Caimin, Ya. disinilah saatnya kita menuju kemakmuran. Ya. Itu kan pidato beliau. Ya. Karena itu kan artinya penting ya. Yang dua yang saya catat penting Caimin, kemakmuran sama persatuan nasional. Ya, yang selama ini kita ini terpecah belah. Terpecah belahnya bangsa ini sebenarnya cuma karena NU dengan non NU sama-sama Islam diadu domba selama ini. Ya. Bang Syaganda, kalau melihat saat ini kan biasanya yang mungkin diusung Anies atau digunakan Anies selama ini kan integritas yang berbeda dibandingkan dua calon lainnya. Apakah nanti masih akan bisa ampuh dilakukan kepada para pendukungnya? Problem Caimin itu di mana? Anies Baswedan. Ya maksudnya kan integritasnya itu kan nggak ada yang luntur di antara mereka berdua. Ya kalau kemudian politisasi misalkan hukum, tahun 2012 ada kasus Caimin, ya ini udah tahun berapa? Ya kan sekarang yang banyak kasus di gunung. Integritas saya masuk mungkin sosok perubahan itu mungkin Bang Syaganda. Lah Caimin kan udah ngomong kemarin, dia masuk pada koalisi perubahan dan akan ikut mengusung perubahan. Hanya Caimin mengatakan yang baik-baik di masa lalu kita harus pertahankan dan saya pikir itu. Jadi Caimin ini setidaknya membuat lunak sedikit Pak Anies Baswedan dong berarti ya? Nggak ada yang lunak dalam segi konsep pemikiran itu nggak ada menurut saya. Nggak ada. Walaupun santer didengar juga sebelum adanya deklarasi kemarin juga Surya Paloh sudah bertemu dengan Pak Presiden di istana. Ya makanya itu kan orang gutak-gatik gatuk-gatuk ya seolah-olah Surya Paloh itu tunduk pada Jokowi. Ya nggak tunduk lah. Ini ketika Pak Muhaimin ini pindah dari Prabowo ke Pak Anies, malah saya dengar info yang saya dapat Jokowi ngamuk. Begitu? Iya, kenapa ini orang bisa pindah? Kalau Bang Syaganda Nainggolan ada dengar-dengar, Ahmad Khairul pasti juga ada dengar-dengar juga nih ya. Kita jeda dulu ya Bang. Kita jeda dulu lah. Nih ada juga nih kita mau tanya nanti nih, usai jeda berikut kami akan kembali.